Halo, kenalin nama aku Felina. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah dengar tentang kripto, atau mungkin ada yang nggak pernah dengar sama sekali tentang kripto, tentang ada yang namanya Bitcoin, Ethereum gitu, bahkan Doge yang lagi hype, XRP ada dan segala macamnya. That's why aku mau share ini ke kalian. Siapa tahu kalian lagi tertarik dan nggak tahu ini aku bisa akses untuk main invest kripto ini di mana gitu. Karena selama sebulan ini, ya masih baby sih, aku tuh udah nyobain 4 exchanger yang paling sering dipakai di Indonesia. Ada toko kripto, ada Indodex, ada Binance, ada juga Sitmax. Di sini aku akan share ke kalian secara transparan dan I hope gak ada yang tersinggung ya di sini, karena di sini adalah my personal opinion, pendapat pribadi aku. Sebelum itu, buat kalian yang benar-benar nol, kalian mungkin bertanya-tanya, untuk bisa invest di kripto itu butuh uang berapa ya? Apakah harus ratusan juta, puluhan juta, 500 ribu bisa, 100 ribu juga bisa. Jadi, tiap koin ini kan harganya beda-beda ya kan. Ada yang mahal kayak BTC sudah 500 jutaan, ada juga yang murah banget cuman berapa perak, itu juga ada. Jadi, misalnya contoh ya, kita pakai modal 200 ribu, kita mau beli CBNB, harganya 6,5 juta. Ya kita dapat koinnya nggak satu koin, tapi bisa 0, sekian kayak gitu. Jadi nggak harus kalian punya uang 62 juta dulu baru bisa beli CBNB, tidak. Kalau misalnya kalian modalnya 200 ribu, beli koin seperti ada si Cardano itu, ya bisa dapat 10 koinan. Koin-koin di toko kripto bisa dibilang lengkap ya, cukup lah. Kita coba cek dulu. Solana ada, Doge pastinya ada, Shiba Inu juga udah ada. Tapi di sini nggak setiap koin di toko kripto tuh bisa dibeli dalam rupiah. Contohnya aja BTT. Kalian harus punya BNB, BUSD, dan lain-lainnya dulu untuk bisa beli BTT. Umumnya sih orang-orang convert dari rupiah ke USDT dulu untuk beli beberapa koin yang macamnya kayak ini. Kalau misalnya kalian mau beli atau jual koin, di sini tuh harus angkanya bulat. Contoh aku punya 4 TKO, ya aku bisa jualnya ya 1, 2, 3. Padahal aku punyanya 4, sekian. Sama kalau misalnya kamu mau beli, juga nggak bisa. Misalnya 12,5 tidak bisa. Kamu harus angkanya bulat, 1 lah, 5, 10, dan kita misalnya beli satu koin TKO, ya kan? Kita kan berharapnya dapat 1 TKO nih, 1 koin. Ada biaya waktu kita beli. Itu kena 0,1%. Otomatis kan sudah 0,999. Deposit menurutku mudah ya, dibanding sama yang lain-lain ini mudah. Kalian tinggal transfer dari bank kalian ke nomor rekening yang ada di toko kripto. Ya fitur-fiturnya menurutku paling maju di Indonesia, karena nanti dengar-dengarnya di kuartal 3 atau 4 dia bakal ada fitur kayak staking, NFT, dan segala macam. Nah ketinggalan lah sama si Binance. Di Indodex kamu bisa beli koin apapun dengan rupiah. Ini IDR semua. Bisa sih kalian beli di USDT, tapi kalau misalnya ada yang IDR, kenapa harus USDT? Koin-koin di Indodex bisa dibilang ya cukup lengkap, tapi tidak selengkap toko kripto sama Binance. Coba kita cek dulu ya. Solana tidak ada. Doge salah. Ada juga Shiba Inu baru listing. Coba kita cek BTT yang di toko kripto nggak bisa dibeli dalam rupiah. Bisa di Indodex dibeli dalam rupiah. Kalau kamu beli atau jual, itu nggak ada kena fee-nya kalau kamu buat hargamu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu beli atau jual dari harga yang udah dipasang sama orang lain, maka akan kena fee 0,3%, lebih tinggi daripada Binance maupun toko kripto. Oh ya, di Indodex itu kamu bisa beli koin dengan harga berapapun. Mau modal 20 ribu pun bisa. Jadi semua uang di wallet kamu, di dompet kamu bisa kamu putar. Harganya itu dia kalau misalnya naik atau turun, dia tuh nggak terlalu beda jauh. Maksudnya dalam angka bulat. Per detiknya itu kayak terlihat sama angkanya. Coba kalau kalian di toko kripto beda lagi. Tiap detiknya akan ada penaikan, ada penurunan.
mau berapa perak, itu pasti ada naik turunnya. Kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba harganya turun anjlok, itu error. Dan juga banyak yang bilang kalau misalnya biaya withdrawal atau biaya nyairin uang yang di Indodex ini ke rekening kamu tuh mahal banget, 25.000. Tapi kalian bisa atasi itu kalau misalnya kalian pakai InChanger. Kemarin aku modal 1 juta untuk narik itu kena biaya 2.000-an. Bahkan lebih murah dari si toko kripto dan juga si Binance. Kalau kalian mau jual atau beli di Binance, itu minim 10 USDT. Jadi sekitar 100.000 ke atas lah. Untuk satu koin ya. Satu koin. Jadi kalau misalnya kalian modal di bawah 100.000, mungkin nggak bisa. Nggak pernah coba sih by the way. Dan si Binance ini sama kayak toko kripto, dia tiap beli jual ada fee-nya, withdrawal-nya juga kena 5.000. Terus di Binance ini juga sama kayak toko kripto juga, dia per detiknya benar-benar real time, jadi ada naik turunnya tuh kelihatan, nggak kayak Indodex. Tapi enaknya di Binance ini adalah dia fitur-fiturnya lengkap, beda sama yang exchanger lainnya. Dia ada fitur kayak staking, jadi kalian tinggal taruh koin kalian dan kalian bisa dapat bunga dari sana. Dan bunga-bunganya itu beda-beda, bisa mulai dari 10%, bahkan sampai ada yang 100%. Tiap koin itu beda-beda. Terus juga ada fitur namanya Launchpad, jadi kalian taruh itu BNB kalian bakal koin baru yang bakal di listing sama Binance. Sekarang market lagi crash, kalian udah terlanjur rugi, telat nih cut loss-nya, sudah rugi 50%-an. Kalian bisa di stakingin, jadi kalian dapat bunga. Jadi koin itu tidak hanya diam dan tidak berguna di dompet kalian. Contoh kasus ya, misalnya kalian mau beli koin BNB, beli 10 USDT. Tiba-tiba BNB ini harganya turun, jadi tinggal 58 juta. Otomatis koin kalian kan harganya bukan 10 USDT lagi. Nah itu nggak bisa dijual loh. Saranku, tiap kalian mau beli, kalau bisa dilebihin, jangan 10 USDT pas atau 10,1 USDT pas, jangan. Kalau bisa disisain ya 12, 13. Jadi kalau misalnya harganya turun, terus kalian ini mau cut loss, kalian udah nyentuh stop lossnya kalian bisa tetap jual. Zipmax pilihan koinnya sangat sedikit, cuman Bitcoin, Ethereum. Jadi yang koin-koin kayak Doge tidak ada juga nggak ada. Di Zipmax kamu bisa istilahnya dapat passive income atau dapat bunga dengan fitur zip up maupun zip lock. Di zip up kamu bisa dapat bunga per tahunnya, itu beda-beda tiap koin. BTC 3,5% per tahunnya, USDT 8,5% per tahunnya. Itu bahkan lebih besar daripada kamu taruh di Binance. Kalau Zipmax itu menurut aku kalau kalian buat trading itu kurang cocok ya, karena kan pilihan koinnya dikit-dikit aja. Apalagi kalian yang suka trading, Matic ya kan. Zipmax ini kalian untuk deposit itu gampang banget. Kayak aku kan dari BCA, dia juga bisa BCA, jadi aku nggak kena biaya yang 6.500 itu. Untuk withdraw juga menurutku paling murah daripada Binance, toko kripto, dan teman-temannya. Waktu itu nggak sampai 2.000 sih. Jadi kalau kalian bertanya sama aku, Kak, enaknya aku cocok pakai exchanger apa? Itu tergantung kalian sukanya sama mana. Kalian bisa toleransi sama kekurangan exchanger apa, dan kalian suka kelebihan exchanger mana. Dari sana kalian bisa tentuin, oke, aku pakai ini aja. Ya, that's it. Aku berharap dan berdoa supaya sharingku ini bisa jadi berkat untuk kalian, bisa jadi inspirasi juga, dan ya semoga kalian cuan dari kripto. Karena kripto tuh tidak semudah yang kalian bayangkan guys. Hope you enjoy it. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.